Apaan kalau pagi pasti kosong itu. Wahana. Yuk. Tanggapan Mas Dedi, Mas mungkin bisa kasih tanggapan, ini kan salah satu wakil menteri dari kabinet. Ini kan OTT KPK ya. Dan ini kan pertama kalinya. Ini ada tanggapannya, Mas? Baik, yang pertama baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang tentu sebagaimana kali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Secara kinerjanya sejauh ini Bang Noel di Kemenaker gimana kalau dari pantauan Presiden? Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan, karena memang menyelesaikan dengan masalah yang muncul di sebenarnya apa yang dikerjakan Kementerian Tenaga Kerja juga cukup luar biasa sebenarnya. Tapi kan terlepas itu kan mungkin tidak ada kaitannya. Ini kan masih proses hukum masih berjalan, masih ya. 1 kali 24 jam setelah proses OTT itu. Ya. Dan sejauh ini konfirmasi dari KPK ini kan dugaannya pemerasan dalam proses sertifikasi juga. Ya. Reminder apa, mungkin penegasan saja nih. Seluruh dari hal-hal selanjutnya. Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras untuk memberantas tindak-tindak pidana korupsi gitu, yang kemudian itu tentunya harus dimulai dari para pejabat pemerintahan gitu. Nah, berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh terutama anggota kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya, selain dalam hal menyampaikan statement-statement yang tidak membuat gaduh di masyarakat. Jadi dua hal ini selalu terus-menerus diingatkan oleh Bapak Presiden sebagai bagian dari warning kepada kita semua. Mas, tapi dengan kejadian ini apakah ada evaluasi khusus untuk para anggota kabinet gitu Mas, mengingat korupsi, pemberantasan korupsi itu kan salah satu perhatian dan prioritasnya Pak Presiden? Ya tentu justru dengan kejadian ini barangkali akan semakin keras kita memberikan
dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet. Ini kan sekali lagi ini kan membuktikan bahwa memang kategori kalau stadium 4 dan itu ya berlaku untuk tidak hanya kepada pejabat negara, kepada semuanya gitu. Memang PR besar kita ya. Mas, untuk Cukup ya? Terima kasih. Hah? Ada pergantian sementara atau gimana? Tunggu. Belum, kan kita tunggu dulu tadi 1x24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle, nah, belum tentu, tunggu dulu. Itu sampai tersangka atau kemudian akan ada Kan begini. opsi dikosongkan, Mas. Ya bisa jadi kan seperti itu kan, tidak kemudian langsung otomatis ketika salah satu pejabat karena ini wakil ya, kecuali menteri. Nah, kalaupun menteri juga mekanisme itu kan tidak kemudian selalu otomatis langsung hari itu juga dilakukan pergantian, kan bisa misalnya penjabat sementara atau mungkin penugasan khusus dan mungkin ad interim atau mekanismenya ada. Jadi pertanyaan jangan langsung kemudian apa Pak, karena habis kejadian ini Pak. enggak lah, enggak, masing-masing bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bahwa ada satu kejadian itu menjadi warning untuk kita semua, iya, tapi bukan berarti setelah enggak gitu. Kalau Bapak Presiden Oke. itu, Bapak Presiden dikasih tahunya sama siapa Pak? Hah? Bapak Presiden lewat Ya kita semua kan melapor. Tanggapan pertamanya gimana Pak? Tanggapan pertama. Lah tadi kan sudah disampaikan. Bukan terkejut apa gimana gitu Pak? Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa ya menyayangkan di tengah sudah berkali-kali diingatkan gitu. Ya kalau terkejut wownya gitu ya enggak lah. Oke. Terima kasih ya. Itu dulu. Sekali lagi terima kasih atas bantuan teman-teman semua, masyarakat, pengisi acara, semua panitia yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Saya dan Pak Seskap menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kemarin yang berjalan tertib, lancar, termasuk teman-teman media luar biasa, dan sekaligus kami mohon maaf kalau masih ada yang kurang atau ada sesuatu yang perlu banyak diperbaiki. Oke, terima kasih. Merdeka. Sedang dipesan lagi. Karena memang kebetulan betul-betul habis bis. Oke ya, makasih ya. Makasih ya. Siap, terima kasih banyak. Ya saudara, itu dia pernyataan soal KPK tangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer yang memang masih menunggu 1x24 jam, dan pihak istana juga menyayangkan bahwa berkali-kali diingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kasus korupsi. Ternyata diketahui bahwa KPK tangkap Wamenaker soal kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3, keselamatan dan juga kesehatan kerja. Kita lihat berita lainnya, saudara. Aksi pria terekam menunggangi penyu di Pulau Derawan Berau viral di media sosial. Pelaku merupakan warga dan mahasiswa KKN